saya Faiza Layali Azhara, biasa dipanggil Faiza, dan kini saya sedang menempuh pendidikan di Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga semester 6. Sekarang saya berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya mempunyai minat di bidang korporat dan media. Oleh karena itu, saya mengambil mata kuliah yang bersangkutan dengan kedua bidang tersebut, seperti komunikasi organisasi, komunikasi budaya dan korporat, kemudian PR Business and Writing, komunikasi pemasaran online, serta desain komunikasi visual, dan lain sebagainya. Selama ini, saya mempraktekkan ilmu saya baik di bidang akademik maupun non-akademik melalui berorganisasi dan juga volunteering. Di lingkungan internal sendiri, saya pernah menjabat sebagai pengurus Dewan Pertimbangan Himakom di periode 2023-2024. Tugas saya di Dewan Pertimbangan Himakom sendiri adalah menjaring aspirasi dari teman-teman ilmu komunikasi visip Universitas Airlangga serta mengawasi jalannya organisasi Himakom Universitas Airlangga. Kemudian di lingkungan eksternal, saya juga melakukan volunteering di sebuah NGO bernama Bina Antar Budaya Surabaya. Sebagai volunteer, saya secara spesifik berada di Public Relation Division. Di situ sebagai staf Public Relation, saya bertugas untuk memanajemen akun media sosial Bina Antar Budaya Surabaya, sekaligus memproduksi konten dan brainstorming konten-konten yang akan diunggah. Konten yang saya brainstorming dan juga saya unggah itu ada bermacam-macam, seperti Reels, infografis, newsletter, Instagram takeover, dan lain sebagainya. Kesibukan saya saat ini adalah mengerjakan proposal skripsi dan juga bervolunteer di Bina Antar Budaya Surabaya. Selain itu, mencari magang juga merupakan menjadi prioritas utama saya dalam menjalani tahun ini. Nah, saya memandang bahwa di Direktorat Digital Business and Technology Telkom, saya merasa bahwa disinilah saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya pelajari saat kuliah, serta mencapai cita-cita saya untuk dapat berkontribusi terhadap masyarakat melalui pembelajaran yang saya terima di industri. Salah satunya melalui di unit Direktorat Digital Business and Technology Telkom Indonesia. Mengapa? Alasannya karena saya ingin mencari tempat magang yang tidak membangun saya hanya secara personal saja, tetapi juga bisa membantu saya untuk proaktif dan peka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, unit Direktorat Digital Business and Technology Telkom juga menyajikan banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di kuliah saja. Antusiasme saya dalam mendaftar di program internship Digistar Club Innovation Day Digital Direktorat Business and Technology Telkom didorong oleh adanya motivasi untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang telah saya pelajari di bangku kuliah, terutama di bidang perkembangan teknologi. Tentu saja sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kami diajarkan bahwa komunikasi merupakan kunci dari banyak hal, termasuk adanya inovasi serta perkembangan. Itu semua ditengarai oleh adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan menyeluruh. Nah, saya melihat adanya implementasi yang mengagumkan dari company ini, sehingga saya yakin bahwa dengan bisa mengikuti magang di Direktorat Digital Business and Technology Telkom, saya dapat menjalankan cita-cita saya untuk berkontribusi ke masyarakat dan juga membangun soft skill serta hard skill yang ada dalam diri saya secara personal. Selama saya mengikuti kegiatan akademik seperti perkuliahan, non-akademik seperti berorganisasi dan volunteering, saya selalu mengupayakan yang terbaik. Yang terbaik di sini artinya adalah mengilhami setiap proses pembelajaran dengan benar-benar disiplin, tekun, dan juga berani untuk mendengarkan kritik. Kenapa? Karena saya yakin bahwa hasil yang telah ditentukan oleh adanya proses pembelajaran yang saya lalui itu bisa membantu saya untuk melakukan yang maksimal di kegiatan-kegiatan yang kedepannya akan saya jalani. Oleh karena itu, dengan pengalaman yang telah saya miliki, saya yakin bahwa untuk bisa magang di company ini itu bisa membuat saya mempelajari banyak hal yang sebelumnya itu belum pernah saya lakukan di pengalaman-pengalaman saya. Di samping kegiatan berorganisasi dan volunteering yang telah saya lakukan, banyak proyek menarik yang telah membantu saya mengembangkan soft skill dan hard skill yang saya miliki sekarang. Pertama adalah proyek PR atau Public Relation Training dari Bina Antar Budaya Nasional saat tahun 2023, tepatnya di bulan Juni. Di situ saya belajar bahwa menjadi seorang PR staff bukanlah hal yang mudah. Selain bisa mempunyai ide-ide yang kreatif dan inovatif, sebagai PR staff kita juga dituntut untuk dapat mengetahui kondisi lapangan publik. Yang kedua, proyek menarik yang saya lakukan adalah saat saya mengikuti mata kuliah komunikasi pemasaran online, di mana kami tidak hanya diajarkan soal ilmu-ilmu marketing, tetapi mempraktekannya melalui adanya klien yang memang mempunyai spesialisasi di bidang tersebut. Klien yang kami dapatkan adalah Aksara Studio, sebuah studio yang mempunyai spesialisasi di bidang konsultasi desain interior serta furnitur. Kami sebagai sebuah kelompok yang akan melayani klien kami, yaitu Aksara Studio, bertugas untuk melakukan survei yang dapat menyajikan data yang akurat untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen Aksara Studio ke depannya. Nah, klien kami, Aksara Studio, serta dosen kami, Mbak Ita, menyatakan bahwa proses survei dan riset yang telah kami lakukan sukses menyajikan data yang berguna untuk adanya campaign serta program-program selanjutnya untuk Aksara Studio supaya mereka dapat mendapatkan konsumen yang tepat sasaran dan juga cocok untuk Aksara Studio sebagai studio yang bergerak di bidang konsultasi, desain interior, dan furnitur. Melalui proyek ini, saya mempelajari bahwa melakukan strategi marketing merupakan hal yang kompleks, tetapi semua itu bisa dilakukan dengan kesabaran, ketekunan, serta ketelitian saat melakukan survei dan analisis.
Melalui proyek serta pengalaman yang saya lalui sebelumnya, tentu saja saya harus mempelajari dan menguasai tools-tools yang relevan untuk dilakukan sesuai job desk saya. Nah, yang pertama adalah Google Workspace. Google Workspace sendiri diliputi oleh Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Calendar, Google Meet, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan tools-tools di Google Workspace, saya merasa bahwa hasil kerja saya dapat tercapai secara optimal dan terorganisir karena di Google Workspace sendiri sudah terintegrasi. Jadi saya merasa bahwa Google Workspace adalah salah satu platform untuk optimalisasi produktivitas pekerjaan saya. Yang kedua adalah Canva. Nah, tentu saja sebagai seorang mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah desain komunikasi visual, saya harus mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut melalui desain grafis yang telah saya pelajari. Desain grafis sendiri juga telah mengantarkan saya terhadap proyek-proyek freelance yang saya lakukan bersama brand maupun event yang telah ada di Surabaya sebelumnya, seperti yang tercantum di portofolio saya. Yang ketiga adalah SPSS. SPSS sendiri adalah software pengolah data yang selalu saya andalkan untuk memproses data-data yang telah saya dapatkan melalui survei ataupun riset-riset lainnya secara kuantitatif. Nah, melalui SPSS ini saya dapat mendapatkan analisis yang bisa membantu saya untuk melakukan strategi ataupun campaign yang tepat sasaran dan maksimal untuk para klien dan juga untuk saya secara personal di proyek-proyek saya sendiri. Sekian video resume yang saya susun. Terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mendaftar di program Digistar Internship di Digital Business and Technology Project Innovation Day Telkom Indonesia. Saya bersyukur bisa sampai di tahap ini dan saya yakin bahwa segala proses yang telah saya lalui sampai detik ini telah membantu saya untuk berkembang menjadi seorang individu yang lebih baik dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan yang akan saya lakukan di proyek-proyek atau kegiatan selanjutnya. Besar harapan saya untuk dapat berkontribusi lebih dalam dan lebih lanjut untuk program internship Digistar Club di Direktorat Digital Business and Technology Project Innovation Day Telkom Indonesia. Saya yakin bahwa ilmu yang saya pelajari nantinya di program ini akan membantu saya secara personal untuk tumbuh lebih baik dan dapat berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Salam.